Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, salam bahagia, sukses selalu bagi saudara-saudaraku, kawan-kawanku semua yang mantengin Samudra Jikir Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun trik ataupun cara mengikis ataupun menetralkan energi negatif, baik pengaruh teluh, santet, guna-guna, dan ilmu pelet ya. Maaf, ini bukan mengada-ngada, ini kisah nyata loh ya. Jika ada orang yang tidak percaya akan kekuatan ilmu santet, jika ada orang yang tidak percaya akan kekuatan ilmu gaib, teluh, guna-guna, pelet, dan lain sebagainya, menurut saya pribadi loh, ini versi saya, orang tersebut kurang pengalaman, kurang gaul ya. Maaf, saya tidak menyinggung pihak manapun, tidak menyinggung siapapun. Ini versi saya pribadi, karena saya pribadi mengalami ya, hidup belasan tahun dalam pengaruh black magic ya, hidup belasan tahun dalam pengaruh ilmu santet, hidup belasan tahun saya dan keluarga saya terus diserang habis-habisan dengan fenomena gaib. Otomatis ya, keluarga besar makhluk baik dari kuntilanak, pocong, gundurwo itu udah reoni ya, sudah reoni dalam kehidupan kami. Jadi untuk kawan-kawan yang mantengin channel ini, tolong saksikan sampai selesai ya, lihat sampai selesai dan pahami, karena sedikit banyak insya Allah jika kawan-kawan bisa memahami apa yang saya jabarkan, sedikit banyak akan bisa mengikis energi negatif dari segala serangan teluh, santet, dan guna-guna. Jadi begini, berawal dari sebuah kesuksesan kecil yang pernah saya raih, berawal dari kejayaan kecil yang pernah saya miliki, itu menjadikan awal saya kehancuran ya. Awal saya kehancuran melalui serangan demi serangan black magic, santet, teluh, guna-guna. Pada awalnya saya belum paham, pada awalnya saya tidak mengerti, pada awalnya saya sangat tidak percaya dan tidak meyakini akan adanya kekuatan tersebut. Saya hanya yakin terhadap Yang Maha Kuasa. Ternyata waktu yang menjawab ya, semua itu ada, semua itu fakta. Apalagi saat ini sedang viral, saat ini sedang viral, banyak paranormal, praktisi spiritual yang bikin konten ya, dengan tarung dengan dukun santet, duel dengan paranormal, dukun santet, dan sebagainya. Itu hak mereka, itu wajar untuk edukasi ya, nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Yang terpenting kita ambil hikmahnya saja. Begitupun dengan tayangan ini, saya akan berbagi tutorial ya, trik cara untuk mengikis energi negatif yang sudah terlanjur mengenai tubuh kita, keluarga, dan usaha kita. Saya hancur dalam hal katakanlah berkarya ataupun berkarir bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, saya belasan tahun ya. Begitu saya tersadarkan ya kan, bahwa langkah saya ini kalau kata bahasa Jerman netek semplak nicak semplek ya, kaditu salah kadi salah, serba salah ya. Bukan satu dua usaha yang pernah saya coba ya kan, bukan belasan ikhtiar yang sudah lakukan, lebih, tetapi semua tidak membuahkan hasil ya, semua nol. Bahkan keterpurukan demi keterpurukan, kehinaan ya kan, derajat keluarga, derajat diri, semua jatuh dalam kehinaan. Ini fakta, ini kisah nyata ya. Terserah kawan-kawan mau anggap ini curhat ataupun bagaimana, tapi ini edukasi loh, pembelajaran, agar kawan-kawan paham dunia gaib itu ada ya, santet itu ada,
teluh, guna-guna dan pelet itu fakta, semua ada, bisa dibuktikan, termasuk saya korbannya. Ya. Dulu saya udah berobat kemana-mana, ya. Dari dukun kelas kampung sampai paranormal kelas nasional dan internasional, semua pernah saya sambangi, tetapi hasil kurang memuaskan. Begitu saya tersadar di dalam diri saya, di dalam diri kita terdapat kekuatan yang maha agung, terdapat kekuatan yang dahsyat, terdapat kekuatan yang sangat luar biasa, yang mana jika kekuatan itu diaktifkan, yang mana jika kekuatan itu dibangkitkan, kawan-kawan mampu mendayagunakannya sesuai hajat dan keinginan, baik untuk pengobatan dan yang lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke session santet. Sekarang kita masuk ke session teluh dan guna-guna serta ilmu pelet. Santet dan sejenisnya itu bekerja, baik kita meyakini ataupun tidak, itu akan tetap berfungsi. Saya pernah melihat pernah membaca artikel dan melihat tayangan-tayangan di katakanlah YouTube dan sebagainya, katanya santet tidak akan berfungsi jika target tidak percaya dan tidak meyakini. Itu menurut saya kurang tepat. Menurut saya orang yang tidak percaya santet, saya orang yang tidak percaya teluh, tapi saya asli 100% kena. Ya, saya kenal. Bukan 1-2 orang pintar yang sudah saya sambangi, ya kan, bukan 1-2 orang-orang hebat yang sudah saya datangi, saya pintai pertolongan, tetapi hasil kurang sempurna. Begitu saya tersadar di dalam diri manusia, di dalam diri kita ada kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Nah, begitu belasan tahun saya tersiksa, belasan tahun hidup terombang-ambing, ya, ibarat kata netek semplak. Teman, kawan, rekan, ihwan, saudara, bahkan sahabat dekat semua menjauh. Saya ulangi lagi, teman, kawan, rekan, ihwan, sahabat dekat semua menjauh. Usaha yang maju jadi mandek, bahkan lebih bersifat hancur. Rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kebahagiaan, malah sebaliknya, penuh dengan pertengkaran, permusuhan, dan saling mencurigai. Hidup bermasyarakat, dalam sosial kita seperti kasta terrendah, ya. Perasaan kita selalu was-was, pikiran kita tidak tenang, ekonomi kita udah carut marut nggak karuan. Ini fakta, ini pengalaman saya pribadi. Jadi kawan-kawan harap ketahui ciri-ciri orang yang terpengaruh energi negatif menurut versi saya. 1, ada perubahan dalam hidupnya. Yang paling jelas dan paling utama adalah ketenangan. Tidak adanya ketenangan. Ciri-ciri diri kita, tubuh ini dalam pengaruh energi negatif, hilangnya ketenangan, tidak ada ketenangan dalam diri. 1. Kedua, tidak ada rasa percaya diri. Ketiga, pikiran sulit untuk konsentrasi, mudah tersulut emosi. Ingat ya, pikiran sulit konsentrasi, mudah tersulut emosi. Ya. Selanjutnya, banyak ciri-ciri yang sangat signifikan, ya. Banyak ciri-ciri yang signifikan. Jika energi tersebut sudah terlanjur masuk ke dalam raga, otomatis raga yang diserang bisa berupa sakit-sakitan yang sulit sembuh. Sakit sembuh. Ayo bertahun-tahun seperti itu. Ayo sakit sembuh, padahal sakitnya ringan, tapi sulit untuk sembuh, ya kan? Sering bermimpi buruk, ya, kawan-kawan sering bermimpi buruk, dikejar-kejar hantu, mimpi masuk ke hutan, ya, ngelayang nggak karuan, mimpi dalam tekanan dan lain sebagainya, mimpi mau dibunuh dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, dalam
keseharian pun kawan-kawan tidak memiliki keyakinan terhadap keadaan, ya, seolah-olah kita tuh kosong. Nah, itu versi saya, itu yang sangat mudah dipahami, itu yang sangat mudah dikenali oleh diri kita sendiri. Walaupun masih banyak penjabaran tanda-tanda orang yang terkena pengaruh negatif, cuman sebagian kecil saya jelaskan tadi. Satu, hilangnya rasa ketenangan dan kedamaian dalam diri. Jika sudah tidak ada rasa ketenangan dan kedamaian, dapat dipastikan kita dalam pengaruh energi negatif, ya. Yang kedua, hilangnya konsentrasi, sulit untuk berpikir jernih, mudah emosi, mudah tersinggung, ya kan? Semua serba salah. Nah, untuk kawan-kawan harap dipahami bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Sang Kuasa. Ya. Kali ini langsung saja kita akan masuk, ya, ke tutorial cara untuk melepaskan energi negatif di dalam diri kita. Ini versi saya loh. Saya sudah membuktikan keakuratannya sangat luar biasa dan sudah dibuktikan oleh kawan-kawan, rekan-rekan, pasien-pasien saya, baik yang datang langsung maupun yang jarak jauh. Maaf loh, yang pengobatan terkena teluh, santet guna-guna di Padepokan Samudra Dzikir tidak harus datang, bisa jarak jauh loh, melalui video call. Kesembuhannya silakan buktikan, ya, bukan mengada-ngada, silakan buktikan, karena saya sudah mengalami secara rinci perjalanan fenomena kegaiban seputar flu, santet guna-guna dan pelet. Ya. Orang terkena santet banyak, katakanlah banyak akibatnya. Jika yang disantet hartanya, masalah usaha dan kerjaan akan tertutup rapat. Usaha sehebat apapun, usaha sekeras apapun, tidak akan pernah membuahkan hasil sesuai harapan, bahkan lebih condong kehancuran. Jika seseorang terkena pengaruh negatif dalam segi keuangan, jika seseorang terkena pengaruh negatif dalam segi rumah tangga, sesayang apapun sahabat, secinta apapun sahabat terhadap suami atau istri, lihat akan pudar. Yang ada hanya kebencian, kecurigaan, dan ketidakpercayaan terhadap pasangan, suami ataupun istri. Lambat laun jika tidak ditangani, ya kan, akan terjadi, tercetus pertengkaran, permasalahan setiap harinya. Otomatis rumah tangga pun di ujung tanduk kehancuran. Nah, jika pengaruh negatif menyerang diri, fisik ataupun raga, kesehatan kawan-kawan akan terganggu, ya. Badan ringkih, rentan, mudah sakit. Padahal sakitnya sangat ringan tapi sulit diobati, muter terus. Jika kita sakit sembuh, anak-anak, istri, muter, satu rumah muter sakit terus. Ayo, selama ya kita yang terkena energi negatif. Banyaklah fenomena-fenomena yang kawan-kawan bisa ambil, bisa pahami ciri-ciri seseorang terkena gangguan gaib negatif. Tapi jangan khawatir, saya akan berbagi tips cara melepaskan dari genggaman energi negatif. Simak baik-baik kawan. Tapi sebelumnya tolong bantu channel ini, ya, agar tetap berkarya memberikan yang terbaik. Ya, saya akan nanti bagi pengalaman-pengalaman saya seputar kegaiban maupun seputar ilmu hikmah maupun seputar spiritual dan supranatural. Semua yang saya ungkapkan di tayangan ini real, kisah nyata, tidak mengada-ngada dan tidak dibuat-buat. Termasuk saat ini saya berbagi fenomena cara melepaskan dari jeratan ilmu goib. Ini fakta. Oke, dukung channel ini, subscribe. Nah, jangan lupa subscribe, bagikan, kasih tahu kawan, rekan, Iwan Handaytulan, saudara semua, baik yang nyata maupun yang goib, untuk bantu subscribe
agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Langsung saja, pertama-tama kawan-kawan duduk yang manis ya. Bisa rebahan, bisa duduk manis, tapi sebelumnya silakan mandi dulu. Jika ada beberapa tanda-tanda tadi yang saya bicarakan, dapat dipastikan kawan-kawan dalam pengaruh energi negatif ya. Saya ulangi lagi, jika kawan-kawan merasa dalam pengaruh energi negatif, jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai merusak. Sekaranglah waktunya kawan-kawan untuk bangkit. Sekaranglah waktunya kawan-kawan untuk merubah. Sekaranglah waktunya kawan-kawan untuk menetralkan energi tersebut. Sudah saatnya ya. Silakan duduk manis, kalau nggak berbaring, kalau tidak boleh sambil selenderan. Seperti biasa, kawan-kawan ucapkan istighfar ya. Ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, seikhlasnya. Istighfar sebanyak-banyak seikhlasnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus istighfar ya, sambil resapi ya, sampai betul-betul menyentuh dalam batin. Jika kawan-kawan sudah merasakan tersentuh dengan istighfar, kita langsung lanjut langkah selanjutnya. Ucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Diulang sampai kawan-kawan mendapatkan ketenangan, sampai kawan mendapatkan kedamaian dengan kawan-kawan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan tapi pasti, ucapkan berulang-ulang sampai kawan-kawan merasakan ketenangan, adanya energi di dalam diri ya. Setelah kawan-kawan bisa merasakan ketenangan, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu bersolawat ya. Bacalah solawat ya kepada Kanjeng Nabi yang cukup sederhana saja. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Ucapkan sholawat tersebut sampai kawan-kawan betul-betul merasakan kehadirannya. Ada energi, ada kekuatan yang hadir di dalam diri. Nah, jika langkah ke 1 sampai 3 itu kawan-kawan bisa merasakan, langkah selanjutnya kawan-kawan cukup pejamkan mata, berdoa, napas santai, rileks, serahkan dan pasrahkan diri dan kehidupan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, wahai Tuhan Zat yang Maha Agung, saya serahkan diri saya terhadap-Mu. Hidupku dan matiku hanya milik-Mu. Ya kan? Saya berniat untuk berobat kepadamu, memohon kesembuhan kepadamu, wahai Allah, Zat yang Maha Kuat. Ya kan? Bersihkanlah tubuhku, lahir batinku, fisik, mental maupun spiritualku dari segala pengaruh negatif. Wahai Tuhan yang Maha Kuat, ya kan, hamba berniat memohon kesembuhan padamu, hamba berobat kepadamu. Bebaskanlah diri hamba, lahir, batin, fisik, mental maupun spiritual dari segala pengaruh-pengaruh negatif. Ya, ucapkan doa tersebut sampai kawan-kawan betul-betul meyakini ya kehadiran energi gaib dalam sanubari kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan cukup napas santai ya, rasakan
keluar masuk napas kawan-kawan. Semakin kawan-kawan rileks ya, semakin kawan-kawan santai dalam mengambil napas, fokus di kehadiran napas, insya Allah semakin kuat juga kawan-kawan akan bisa melepaskan dari jeratan-jeratan energi negatif. Terserah mau santet tingkat rendah ataupun santet tingkat tinggi, jika kawan-kawan bisa melaksanakan ritual ataupun trik yang saya ucapkan tadi, sedikit banyaknya akan mengurangi tendensi ataupun volume tekanan energi negatif. Percaya tidak percaya, buktikan. Saya sudah membuktikannya. Saya adalah korban santet, saya korban teluh, saya korban guna-guna belasan tahun. Jika ada orang yang ngomong saya disantet berapa, baru 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, belum ada apa-apanya. Saya belasan tahun, hampir 13 tahun, bahkan 14 tahun sampai 15 tahun saya dalam pengaruh santet, dalam pengaruh energi negatif. Bukan main-main loh. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 15 tahun adalah waktu yang lama. Saya bisa bertahan hidup, saya bisa jadi seperti ini, saya mengambil hikmah dari pengalaman yang menjerat saya. Karena pola pikir saya, setiap kejadian yang terjadi itu ada hikmah yang wajib kita ambil manfaatnya. Nah, tutorial menetralkan ataupun trik mengurangi energi negatif yang saya utarakan tadi sudah saya buktikan, sudah banyak dibuktikan oleh kawan-kawan di Padepokan. Sekarang tinggal kawan-kawan membuktikannya ya. Jika kawan-kawan kurang paham, kurang memahami, kurang mengerti, silahkan boleh komen ataupun datang langsung ke Padepokan Samudra Dzikir. Alamat cukup klik ya, Google Map Padepokan Samudra Dzikir. Akan saya bimbing, akan saya bantu sampai kawan-kawan terlepas dari jeratan-jeratan energi negatif. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sampai sini dulu ya. Tutorial menetralkan energi negatif baik pengaruh teluh, santet, guna-guna cukup di sini dulu. Nanti ada waktu kita nyambung lagi ke level selanjutnya. Semoga penjabaran kisah nyata pengalaman saya pribadi bisa menginspirasi kawan-kawan bahwa kegaiban itu ada, santet teluh, guna-guna itu ada. Makanya mereka yang ada di YouTube nantang dukun dan sebagainya mungkin belum pernah ngalamin saya, tapi wallahu alam bisawab ya, saya pernah ngalami di santet. Keluarga saya semua korban santet ya. Makanya saya mengajak kawan-kawan untuk berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan-kejahatan ilmu hitam. Oke, saya doakan kawan-kawan yang mantengin channel ini semoga diberikan kesuksesan, kesuburan, kemakmuran, kerezekian dan kekayaan, selamat dunia dan akhirat. Dan yang pasti tetap awas dan waspada ya. Awas dan waspada karena kita mudah ataupun rentan terserang ilmu hitam. Siapapun orangnya, tidak melihat kasta, tidak melihat golongan, tidak melihat kemampuan, itu akan mudah terkena pengaruh energi negatif jika kita lengah. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.